Sebagian orang, ya, ini tanda bahwa dia tidak dapat hidayah. Dia selalu ngeyel, dikasih tahu hukumnya gini dia nggak mau, dikir gini nggak mau, dikasih tahu hukumnya A dia cari B, di hukum B dia cari C. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, sulit, seperti dia naik di atas tempat yang tinggi, susah untuk bernapas. Dikasih tahu syariat dia selalu ngeles, tidak mau. Itu maksudnya begini, maksudnya gini. Kenapa? Ada syahwat yang dia perjuangkan. Karena dia tahu syariat ini bertentangan dengan syahwatnya, sehingga dia selalu mencari pembenaran. Selalu mencari pembenaran. Orang seperti begini ada, dia belum dapat hidayah dari sisi ini. Ini bahaya, bahaya. Kalau seorang sudah diberi hidayah, sudah tahu benar-benar itu adalah kebenaran, kemudian dia sengaja meninggalkannya, ini bisa berdampak pada berikutnya. Bisa berdampak pada dia disesatkan pada perkara-perkara berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi bahaya. Beda kalau orang masih ragu, saya belum jelas mungkin hadisnya sahih atau tidak. Dia cari kebenaran tapi dia belum tampak pada dirinya kebenaran yang terang benderang. Ini kayaknya hadisnya coba dicek dulu deh. Benar enggak perkataan ulama seperti itu? Dia masih ragu. Ketika dijelaskan ini hadisnya, ini ayatnya, ini penjelasan ulama, dia sudah klop, dia terima. Ada orang sudah jelas-jelas, ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan ulama, ini 4 mazhab, dia masih tidak mau terima. Bukan apa-apa, dia tahu itu kebenaran, tapi ada syahwat yang tidak mau dia tinggalkan. Ini hati-hati. Ketika dia sengaja meninggalkan hidayah, ketika itu maka Allah akan cabut hidayah untuk dia pada perkara-perkara berikutnya. Allah cabut hidayah darinya. Allah berfirman, "Falamma zagu." Tatkala mereka menyimpang, sudah tahu jalan kebenaran, dia menyimpang, azagallahu qulubahum. Allah sesatkan hati mereka. Ini mengerikan. Wa nuqallibu afidahatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kata Allah, kami palingkan pendengaran mereka, penglihatan mereka, kami palingkan hati mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka di awal kali tidak beriman. Bayangkan, pertama kali tidak mau beriman padahal tahu kebenaran, akhirnya Allah palingkan seterusnya. Maka hati-hati ketika sudah jelas kebenaran depan kita, kita terima. Mengenai kita bisa jalankan atau tidak urusan belakangan, yang penting terima dulu. Terima dulu, bukan kita ngeyel, kita kecuali kamu tidak tahu, masih ragu, benar enggak hadisnya sahih enggak, benar enggak 4 mazhab seperti itu, benar enggak, itu lain cerita, berarti belum jelas kebenaran. Yang bahaya sudah jelas kebenaran kemudian meninggalkan, ini sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian orang menyimpang, subhanallah. Kita dapati sebagian orang dahulu buku-bukunya tentang tauhid, tentang sunnah, kemudian dia menyimpang sedikit demi sedikit sampai akhirnya membela ya, kesesatan dan membela kesyirikan dan seterusnya. Waspada. Jadi kalau Anda merasa ada dalilnya, Rasulullah bilang kok kayaknya nggak mau terima, ini hati-hati, segera istighfar. Segera apa? Istighfar. Jangan-jangan Anda dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk dapat ayat hadisnya, Masya Allah, benar. Ini benar sesuai, saya cek hadisnya sahih, penjelasan ulama sahih, ya sudah, saya terima. Mungkin saya belum bisa jalankan, tapi saya apa? Terima bahwasanya itu benar-benar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, di antara tanda orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bisa jadi sebaliknya, tanda orang dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat hidayah dari Allah, dia mudah sabar ketika terkena musibah. Terkena musibah dia mudah untuk sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa istri kita, menimpa anak kita, menimpa usaha kita, menimpa tetangga kita, menimpa bumi ini. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, yaitu dia pasrah dan dia tahu ini dari Allah dan dia terima dengan keputusan Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan beri hidayah kepada dia. Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi tanda orang diberi hidayah oleh Allah, tandanya ketika terkena musibah dia sabar.
Benar hati ini sedih, tapi dia sabar. Benar mata ini mengeluarkan air mata, benar. Benar pilu hatinya, tapi dia sabar. Dia tahu ini semua keputusan Allah. Dia tahu ini yang terbaik bagi seorang yang beriman, yang sabar. Sehingga dia terima. Maka Allah akan beri hidayah kepadanya. Yahdi qalbah. Kata Alqamah rahimahullahu taala, ya, dia adalah seorang hamba yang terkena musibah bi musibah, faya'lamu annaha min indillah, maka dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah, fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia pasrahkan dirinya. Orang ini akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, tanda bahwasanya Anda tidak dapat hidayah ketika dapat musibah Anda meronta-ronta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia menampar-nampar pipinya, dia menjambak-jambak rambutnya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak dapat hidayah. Dicabut hidayah darinya. Oleh karenanya, kalau Anda ingin dapat hidayah, sabar ketika terkena musibah. Musibah apapun sabar. Kokohkan hati. Situlah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita ngaji sekian tahun, 10 tahun. Percuma kita hafal ayat-ayat. Percuma mungkin penuntut ilmu hafal matan-matan ilmiah, tapi ketika terkena musibah seperti anak kecil, nggak bisa apa-apa. Ronta sana teriak sini, curhat sana curhat sini. Facebooknya isinya curhat, ceramah isinya curhat. Isinya dia tidak sabar, tidak sabar. Profil picture-nya juga isinya apa? Curhat. Ini orang tidak sabar. Kalau orang sabar tidak demikian. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini bicara praktek. Ilmu yang kita pelajari, percuma orang ngaji dia 10 tahun tapi ketika terkena musibah tidak sabar. Ngomel sana ngomel sini, ceritain keburukan orang lain, gibah sana gibah sini, bongkar aib istri, bongkar aib suami. Ini apa buat apa? Ngaji buat apa seperti itu? Orang tidak dapat hidayah, orang yang dapat hidayah sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Qadarallahu ma syafa'al, qadarallahu ma diapain. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Nah, orang seperti ini berarti orang dapat hidayah. Nah, kita bisa lihat, berarti pada parsial ini saya belum dapat hidayah. Ternyata saya masih jauh daripada hidayah. Baru terkena musibah sedikit, ngomel sana, ngomel sini, teriak sana, teriak sini, banting sana, banting sini. Nah, pada peristiwa ini berarti saya parsial ini, bagian ini saya belum dapat hidayah. Segera perbaiki diri. Iman saya berarti masih hanya di bibir, belum masuk ke hati. Baik. Di antara tanda bahwasanya seorang dapat hidayah sekaligus lawannya tidak dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah, dia masih mengenal mana kebaikan, mana kemungkaran, dan dia tahu dia sedang bersalah, maka dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan sebaliknya, kalau orang sudah tidak dapat hidayah, hidayah dicabut, dia tidak melihat kemungkaran sebagai kemungkaran. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Dia melakukan kemungkaran dengan hati yang lapang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tentram melakukan kemaksiatan. Ini tanda ciri orang sudah dicabut hidayahnya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innal abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka akan diberikan pada hatinya titik hitam, di kalbunya, sanubarinya titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia ternyata bertobat dan dia meninggalkan maksiat tersebut, istighfar, maka akan dibersihkan lagi hatinya. Wa in ada zida fiha. Kalau dia maksiat lagi, kembali lagi maksiat lagi, maka ditambah titik-titik hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbu, sampai titik hitam tersebut meliputi seluruh sanubarinya. Isinya hitam. Ya. Wa huwa ran alladzi dzakara Allah, dan itulah ya ar-ran, yaitu tutupan yang telah menutupi hati seorang yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Sungguhnya ya, warna hitam telah meliputi hati mereka atas apa yang telah mereka kerjakan.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ta'ridul fitanu 'alal qulubi 'udan 'udan. Sungguhnya fitnah itu datang kepada hati sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ada yang mengartikan udan-udan seperti kalau kalhasir, seperti tikar. Tikar itu kan adalah anyaman dari kalau zaman dulu mungkin terbuat dari semacam kayu-kayu kecil. Jadi fitnah datang mengenai satu demi satu anyaman tadi. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan hatta tasirul qulubu hatta tasirul qalbain, sampai hati-hati menjadi dua model. Ada hati yang suci, bersih, yang kalau terkena fitnah dia bisa melawan, dan ada hati yang kemudian menjadi mirbat, seperti hitam keabu-abuan. Di antara sifat hati tersebut yang sudah rusak tadi, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Sudah yang kemungkaran dianggap yang ma'ruf, tidak ada bedanya antara ma'ruf dengan mungkar. Dan ini ikhwan, tanda bahwasanya dicabut hidayah. Ini terkadang kita alami atau sebagian kita alami dalam sebagian hal. Saya sering sampaikan contoh ini. Contoh karena sering kita bermaksiat, bisa membuat kita akhirnya menganggap maksiat tersebut sebagai suatu hal yang biasa tanpa ada kegelisahan sedikit pun. Sebagian orang misalnya terjerumus dalam kedustaan dan sengaja berdusta. Kata Nabi SAW, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Seseorang berdusta dan dia sengaja untuk berdusta. Saking terusnya berdusta sampai distempel oleh Allah sebagai sang pendusta. Kalau dia sudah distempel sebagai sang pendusta, dia tidak peduli mau dusta 1000 kali, 2000 kali, dia tidak peduli. Bagi dia suatu hal yang biasa, karena kebiasaan. Ya, ibarat orang kalau sudah masuk di toilet mungkin pertama bau nggak enak, lama-lama ternyata oke juga. Seperti itu. Kira-kira demikian. Orang melakukan maksiat pertama gelisah. Orang misalnya nonton yang tidak-tidak, pertama nonton gelisah. Haram ini, tapi lama-lama kecanduan. Dia sudah tidak menganggap ini sebagai kemungkaran dan dia mengerjakan dengan tentram hati. Santai aja. Dan ini menimpa sebagian kita. Saya sering sampaikan, kita tadi pagi sudah saya sampaikan juga, terbiasa melihat wanita terbuka auratnya. Kita nonton reporter-reporter wanita yang menceritakan berita-berita dalam dunia, tapi dia tidak pakai jilbab. Dia pasti berhias, mungkin terlihat lehernya, mungkin terlihat sebagian buah dadanya, mungkin terlihat lengannya, terlihat kecantikan. Kita biasa ngelihat, biasa. Nanti ada iklan, apalagi yang YouTube-nya bukan premium ya, ada iklan, biasa aja. Kita tidak astagfirullah, enggak. Kita malah mengamati. Iklan apa sih? Malah dibesarin. Akhirnya apa? Akhirnya dalam sisi ini kita tidak menganggap ini sebagai kemungkaran, bahkan kita melihat dengan rileks, tidak ada rasa salah sama sekali. Ini hati-hati. Ini contoh kita mungkin dicabut hidayah dari sisi ini. Karena terbiasa melakukan maksiat, sehingga maksiat tersebut dianggap satu hal yang biasa. Harusnya kalau kita masih punya hidayah dalam hati, begitu lihat kemungkaran kita bilang apa? Astagfirullah. Paling tidak ini enggak benar, astagfirullah ya. Tapi mana orang biasa. Sampai kalau di grup terkadang kirim lelucon, di situ isinya perempuan tidak terbuka auratnya dan biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Menyebar klip di situ isi perempuan terbuka auratnya biasa aja, dia tidak merasa bersalah. Dia kirim di grup tidak punya malu, karena dia tidak menganggap suatu kemaksiatan. Karenanya di antara orang kalau masih punya hidayah dalam hatinya, dia pasti gelisah kalau melakukan apa? Kemaksiatan. Dia merasa tidak tentram dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah santai, biasa-biasa aja, ini kita tidak bilang dicabut hidayah keseluruhan, tidak. Tapi secara parsial, secara juz'i dari sisi itu hidayahnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengembalikannya? Segera istighfar, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah hitam-hitam istighfar terus, mulai memutih sampai saya bersih. Jadi apa ya, orang kalau awalnya, makanya kan dikatakan takwa itu engkau berjalan jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang situ ada duri kecil, duri besar. Yahdharu ma yara, hati-hati jangan sampai keinjak duri. Tapi kalau ada orang sudah keinjak duri, cuek aja udah, mau berlumuran darah sudah terlanjur, sudah sekadung sudah, akhirnya tidak merasa sakit lagi. Orang begitu kalau sudah maksiat. Tadinya ragu-ragu, mau riba atau enggak, ragu-ragu. Aduh, kok gelisah ya? Tapi berani. 1, 2, 3, akhirnya 1000 riba pun biasa aja.
Ditegur, ya semua orang juga begitu. Biasa aja, semua orang juga begitu. Dalilnya apa? Semua orang juga apa? Begitu. Kamu kok itu nggak boleh lihat kayak gitu. Semua orang juga gitu. Mana kita mau tundukkan bagaimana? Semua orang juga terbuka auratnya. Dia menghalalkan dengan menggampangkan. Kita bilang, dia nggak bilang, iya ya astagfirullah saya belum bisa menghindar melihat yang haram, astagfirullah. Tapi dia malah membenarkan, biasa aja. Di mana-mana juga begitu. Ya nggak bisa begitu. Jangan meremehkan apa? Kemaksiatan. Di antara tanda bahwasanya seorang diberi hidayah oleh Allah dan sekaligus bahwasanya hidayah telah dicabut, orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hidupnya dia rajin beramal saleh. Kemudian meninggal di atas amal saleh tersebut. Dan sebaliknya orang yang tanda dicabut hidayah di penghujung hidupnya dia malah menjauh dari Allah, kemudian dia meninggal di atas kondisi yang buruk tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah gunakan hamba tersebut. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ditanya, bagaimana seorang digunakan oleh Allah? Maksudnya apa ya Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiquhullah li'amalin salih qabla al-maut, yaitu Allah memberi taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggalnya. Ini berarti Allah ingin hidayah kepada dia. Ada orang seperti itu, mungkin di awalnya dia ya banyak melakukan maksiat ya. Tiba-tiba di penghujung hayatnya Allah beri hidayah, ada sebab-sebab kebaikan yang dilakukan sebelumnya. Akhirnya rajin sholat, rajin beribadah, dan akhirnya meninggal di atas hidayah tersebut. Saya mengenal seorang, dia bukanlah orang rajin sholat ya. Meninggal kalau tidak salah usia 80 tahun. Bukan orang yang rajin sholat, tapi sejak dulu dia terkenal yang suka dermawan. Suka nyambung silaturahmi. Tapi dia bukan rajin sholat. Kadang-kadang nakal-nakal juga ya. Kadang saya dengar ceritanya kemudian hari terkadang begini, terkadang begitu. Tapi dia orang ini, saya kenal dia ya dari cerita-cerita orang tua saya bahwasanya ini orang terkenal rajin sedekah dan terkenal rajin nyambung silaturahmi. Terkadang dia ngundang keluarganya dari berbagai penjuru, dia bayarkan tiketnya untuk kumpul di rumahnya. Padahal dia tidak rajin sholat. Tapi subhanallah di akhir hayatnya ya, dia mulai kenal sunnah, istrinya mulai kenal sunnah, akhirnya dia mulai kenal ngaji, akhirnya sempat ketemu dengan saya, akhirnya dia mulai belajar ngaji, dan akhirnya dia meninggal. Kata istrinya, karena masih kerabat saya, istrinya bilang dia meninggal mengatakan Allahu Akbar ya. Berzikir kepada Allah meninggal. Itu mungkin dia dapat hidayah mungkin cuma ya mungkin 3-4 tahun terakhir sebelum apa? Meninggal. Kenapa? Karena di awal dia ada kebaikan-kebaikan yang ada di hatinya, itu menyebabkan dia dapat hidayah di penghujung apa? Hayatnya. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin kita lihat di awalnya dia baik, ternyata di penghujungnya dia rusak. Ya. Kata Nabi SAW, "Innar rajula la ya'malu min amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Kata Nabi, ada seorang dia mengerjakan amal soleh menurut pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka jahanam. Ketika para ulama mengomentari sabda Nabi fima yabdu linnas, dia beramal soleh menurut pandangan manusia, berarti hatinya bermasalah. Orang ini mungkin dia beramal soleh, ternyata dia riya, ternyata dia ujub, ternyata dia sombong. Penyakit-penyakit hatinya ini akan mengungkap hakikatnya di penghujung hayatnya. Di penghujung hayatnya kemudian dia malah menyimpang, dia malah bermaksiat. Padahal dulunya kita melihat dia orang yang soleh. Kenapa? Ada penyakit dalam hatinya yang membuat dia akhirnya menyimpang di penghujung hayatnya. Oleh karena kalau anda melihat ada orang di penghujung hayatnya rajin sholat, rajin beribadah, maka subhanallah dia telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sejak muda sudah soleh sampai meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya di masa muda dia berfoya-foya, senang buang-buang waktu, keluyuran ke sana kemari, wira-wiri ke sana kemari. Kemudian ternyata sejak muda dia bertakwa kepada Allah, dia dipertahankan sampai meninggal dunia. Dan itu banyak kalau kita lihat misalnya di Arab Saudi yang sejak kecil memang sudah baik, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, kemudian jadi imam terus sampai meninggal dunia. Subhanallah, ada orang seperti itu ya, ada. Ada juga yang nakal kemudian jadi ulama juga ada. Ada seseorang, saya tahu orang tersebut, saya tidak ingin sebut namanya.
Saya tahu dari siapa? Saya ketemu orang tua di Madinah. Orang tersebut tanya saya, kamu kenal si Fulan? Saya bilang kenal. Kenapa? Itu waktu masa mudanya orang paling nakal sekampung itu. Sampai bapak saya bilang, kamu boleh main sama semua orang tapi jangan main sama anak ini. Anak itu sekarang jadi ulama besar. Dia yang diperingatkan oleh bapaknya biasa-biasa aja. Dia yang cerita sama saya. Kamu tahu si Fulan? Iya, saya tahu. Kalau nggak salah saya waktu lagi di bengkel, tetangganya orang yang saya kenal tersebut. Kamu tahu si Fulan? Iya. Itu anak waktu masih muda nakalnya luar biasa. Sampai bapak saya bilang, kamu boleh main sama semua orang kecuali ini anak, jangan main sama dia. Sekarang ini anak yang katanya tidak boleh main sama dia jadi apa? Jadi ulama besar. Subhanallah. Hidayah. Oleh karenanya, kalau ada orang di penghujung hayatnya rajin ibadah, yakinlah dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya, kurangi interaksi dengan orang-orang, ya. Ikut pengajian, ya. Ini insyaallah tanda kebaikan baginya. Tapi mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, atau masih ada dua, di antara tanda orang dapat hidayah, dan ini penting bagi kita, senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini orang berarti dapat hidayah. Dia tidak pernah menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri. Dalam segala perkara dia serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah." Wahai Zat yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya, tidak ada yang bisa tegak kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghits, aku berharap meminta tolong dengan rahmatmu, fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan kau serahkan ya urusanku kepada diriku sendiri. Makanya orang yang paling sering bertawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kegiatannya dipenuhi dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidur berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, aku bisa angkat lambungku karena Engkau. Ya. Ketika Nabi ingin tidur, Nabi berdoa, aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Nabi berdoa tawakal sebelum apa? Sebelum tidur. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari selalu senantiasa selalu connecting kepada Allah, ya Allah, selalu ingat serahkan kepada Allah. Ya, Allah, terserah Allah. Insyaallah itu berarti kita dapat hidayah. Karena kita selalu menyandarkan sesuatu kepada Allah. Yang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu solusi hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keseharian kita melakukan segala kegiatan, kita lupa Allah. Kita selalu fokus kepada cara kita bekerja, fokus pada kemampuan kita, selalu fokus kepada teman rekan kerja kita, terpukau dengan sebab-sebab di depan kita, lupa kepada Allah, berarti kita tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Tapi selama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah insyaallah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, jadi disebutkan dalam tulisan beliau tentang 20 sebab seorang untuk bersabar. Dia mengatakan kalau Anda dizalimi oleh orang, ada dua yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda membalas. Yang kedua, Anda tidak balas, Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah urusannya Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang yang beriman. Kita kalau dizalimi, kita selalu menempuh cara pertama. Kita ingin balas, dan itu sering kita akhirnya menyerahkan urusan kepada diri kita sendiri. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan cuma dua pilihan. Kau serahkan Allah yang ngurusin atau kamu ngurusin sendiri. Kalau kamu ngurusin sendiri, kau akan ditinggalkan oleh Allah. Tapi kalau kau serahkan kepada Allah, biar Allah yang urus orang yang zalim tersebut, dan akibatnya akan indah cepat atau lambat. Tapi kebanyakan orang milih cara pertama. Anda pede dengan ini, oh saya bisa habisi dia, saya bisa gini. Dia lupa. Ya. Makanya, ya, kalau kita sedang dizalimi, ya, terserah mau pilih pilihan mana. Kalau kita sabar, serahkan, ya Allah, saya serahkan urusanku kepada Engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Jangan peduli lagi dengan orang tersebut. Mau dia ngomel-ngomel, mau dia apa? Itu urusan Tuhanku. Saya punya Tuhan. Saya tidak bisa ngeladeni kamu. Waktu saya terbatas. Harus ngurus istri, harus ngurus anak, harus ngurus kerjaan, ya. Harus ngurus keluarga. Enggak. Saya serahkan kepada
Allah. Yakin bahwasanya akibatnya pasti indah, cepat atau lambat. Oleh karenanya di antara latifah yaitu faedah yang luar biasa disampaikan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang bagaimana Bani Israel wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala Bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah menyebutkan maka sempurnalah kesudahan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Bima sabaru karena kesabaran mereka. Kata Al-Alusi, Bani Israel sabar menjalani siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya ditemani oleh Nabi Musa sehingga akhirnya Allah memberi kesudahan yang indah bagi mereka, mereka diselamatkan. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Tapi Allah sebutkan apa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Kemudian setelah itu Al-Alusi menyebutkan contoh-contoh kejadian-kejadian ketika suatu negeri kemudian dizolimi oleh penguasanya dan mereka tidak bersabar, mereka menghadapi dengan cara mereka, maka ditinggalkan oleh Allah dan biasanya penghujungnya buruk. Ini kata Al-Alusi. Mau bikin pakai cara sendiri, tidak kembali kepada Allah, mendahulukan emosi daripada bukan berarti kita pasrah, enggak, berusaha tapi dengan kesabaran. Dan ini berlaku pada setiap hal. Antum menghadapi permasalahan, contoh antum lagi masalah dengan kakak atau adik misalnya, ribut. Antum bagaimana? Antum mau sabar, tenang, Allah yang kasih solusi, atau antum mau ngomel, mau bentak-bentakan? Antum menyesal. Antum bentak-bentakan sama kakak adik, mungkin antum menang secara zahir tapi lihat akibatnya buruk. Adik semakin jauh, hidup tidak nyaman, pertengkaran bertahun-tahun. Tapi kalau antum sabar, ini saya bilang contoh sederhana, antum sabar. Mungkin ada masalah sama adik, sabar. Ya udah, sabar, hadapi dengan tenang, berdoa kepada Allah, pasti indah, cepat atau lambat, pasti. Cepat atau lambat. Antum ada masalah sama suami, ibu-ibu misalnya punya masalah sama suami atau punya masalah sama istri, antum punya dua cara. Antum bisa dengan otot antum, bisa emosi antum bisa gampar tuh perempuan, bisa. Antum bisa ceraikan, pulang ke rumah orang tuamu. Kata istrinya, gimana mas, orang tua saya sudah nggak ada rumahnya. Antum bisa dengan cara kasar, bisa. Tapi bagaimana dampaknya? Buruk. Dia buruk, antum buruk, anak-anak buruk. Tapi kalau antum sabar menghadapi, pasti indah. Tapi serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini banyak akan kita dalam kehidupan kita. Artinya saya bukan mengajarkan antum pasrah, enggak. Sabar dan berusaha ikut aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dengan cara yang lembut. Ya, sabar, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jangan pernah pede pada diri kita sendiri. Jangan bilang saya pintar menghadapi ini, gampang. Sudah, itu nanti akan ditinggalkan oleh Allah. Kapan seorang bersandar pada dirinya, dia akan ditinggalkan oleh makhdhul, hidayah dicabut darinya. Dia dicabut darinya. Dalam segala hal, ini dalam segala hal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, itu orang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyerahkan urusan pada diri kita atau pasrahkan, saya punya teman jenderal, tenang dia, itu enggak benar seperti itu. Ente caranya gimana? Hubungi teman ente jenderal, berdoa kepada Allah. Jadi ente terlalu pede punya teman jenderal, punya backingan kuat. Itu ente berarti ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara tanda bahwasanya seorang dapat hidayah adalah mengikuti jalan para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bihi faqad fa in amantum bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Al-Baqarah ayat 135. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian, itu ayat Allah berbicara tentang kaum mukminin. Kaum mukminin tersebut adalah para sahabat. 137. Ya, 135 tambah 2, 137. Benar ya, 137 ya? Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka telah dapat hidayah. Maka seorang berusaha beragama mengikuti petunjuk para sahabat. Logikanya sangat sederhana. Yang paling ngerti tentang dakwahnya Nabi Muhammad siapa? Para sahabat, murid-murid Nabi langsung.
Ya, makanya Imam Malik berkata, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Mustahil zaman Nabi bukan agama, sekarang menjadi agama, bahkan jadi wajib. Dulu di zaman Nabi enggak ada yang praktekkan, sekarang jadi wajib. Lah, mustahil seperti itu. Kalau sekarang dianggap wajib padahal di zaman Nabi tidak pernah ada, padahal faktor untuk melakukannya juga ada. Sebagaimana faktor yang ada sekarang, namun mereka tidak lakukan, kita lakukan sekarang. Kita anggap sebagai syiar. Ya, berarti dulu para sahabat tidak dapat hidayah dong. Kita yang dapat hidayah, mereka tidak dapat hidayah. Sederhana ya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang aneh, di zaman dulu tidak ada. Tidak ada kita dengar sahabat berzikir sambil joget-joget, loncat-loncat, tarik kanan kiri, kemudian sekarang jadi syariat. Gimana? Sahabat dulu tidak ada yang berzikir seperti itu, loncat-loncat sampai menari-menari, goyang-goyang sana, loncat-loncat sampai pingsan-pingsan, enggak ada. Bagaimana zaman sekarang sebagian thariqah menganggap itu sebagai syiar, sebagai tingkatan ketakwaan yang tertinggi, sampai orang joget-joget sampai menjadi wajib, mendapati seperti ada aliran dari ilahi. Ya, ini gimana ini? Di zaman sahabat enggak ada kok seperti ada sekarang seperti ini. Kita bilang apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Contoh sederhana, zaman dahulu tidak ada, sahabat bilang kalau ada orang gila saking tinggi kewaliannya jadi gila, nggak ada. Sebutkan pada saya seorang sahabat yang gila, semakin tinggi imannya semakin gila. Dari mana? Abu Bakar gila atau tidak? Umar, Utsman, ribuan sahabat nggak ada yang gila. Kemudian muncul zaman sekarang, semakin wali semakin apa? Gila ya. Enggak mungkin. Di zaman sahabat itu bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Bagaimana di zaman sahabat itu bukan agama, sekarang dianggap sebagai agama. Dan demikian segala perkara. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, sungguhnya mereka telah mendapat hidayah. Jika tidak maka tidak.